Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama aku Cinda Samavaniala Pratama dengan NIM G0025185 dari kelompok A10. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi yang telah dilaksanakan beberapa hari kemarin. Langsung saja di sini. Nah, pertama itu ada vertebrae, di mana dalam vertebrae sini saya akan menjelaskan tentang ossa, ligamenta, dan artikulasionya. Lanjut. Nah, kalau kita melihat dari laporan pertama, ini ada skenario Tok Dalang mengalami gangguan struktur pada tulang belakang. Lanjut. Nah, jika kita membahas tentang vertebrae, maka lebih lanjut kita akan membahas tentang kolumna vertebralis, di mana vertebrae sendiri, yaitu tulang belakang, adalah struktur kompleks yang terdiri dari tulang atau ossa, ligamen atau ligamenta, dan sendi atau artikulasio yang bekerja sama untuk melindungi sumsum tulang belakang, menopang tubuh dan kepala, serta memungkinkan gerakan. Nah, untuk ossanya sendiri, kolumna vertebralis ini dibagi menjadi 33 ruas tulang, di mana 24 ruas itu terpisah dan 9-nya itu menyatu. Tulang-tulang ini dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada vertebrae cervicalis. Dia ini 7 ruas, C1 sampai C7. Perlu diperhatikan bahwa penulisannya itu harus menggunakan huruf Romawi. Lalu yang kedua ada vertebrae thoracalis. Dia ini di dada atau punggung atas terdiri dari 12 ruas, T1 sampai T12. Lanjut ada vertebrae lumbalis. Dia ini berada di lumbar atau di punggung bawah, terdiri dari 5 ruas. Bagian ini menanggung beban berat ya, yang lumbalis ini. Lanjut ada ossacrum. Ossacrum ini dia 5 ruas yang menyatu. 5 ruas yang menyatu. Dan yang terakhir ada os coccygeus atau tulang ekor. Dia ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas yang menyatu. Lanjut, kita langsung masuk aja ke vertebrae cervicalis. Di vertebrae cervicalis itu sendiri dia itu memiliki dibagi menjadi dua. Ada vertebrae cervicalis atas sama vertebrae cervicalis bawah. Untuk yang vertebrae cervicalis atas itu yang pertama ada C1 atau os atlas, yang ini gambarnya. Dia tuh karakteristiknya nggak memiliki korpus atau badan tulang. Processus cymenosusnya itu tonjolannya ke belakang itu juga nggak punya. Nah, terus struktur utamanya dia tuh terdiri ini ada arcus anterior sama arcus posterior. Jadi dia memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi melalui sendi atlanto-occipital. Lanjut ada vertebra cervicalis 2 atau C2. Ini tuh os aksis. Karakteristiknya itu dia memiliki tonjolan unik disebut dengan dens axis. Dia punya tonjolan unik namanya dens axis nih, apex dentis. Nah, dia itu strukturnya ini memungkinkan gerakan rotasi kepala menggeleng melalui sendi atlantoaksial. Lanjut ada vertebrae cervicalis bawah C3 hingga C6. Nah, karakteristik umumnya itu mereka itu korpus vertebrae-nya itu kecil, bentuknya oval, lebar daripada antero posteriornya. Kemudian foramen vertebralnya dia tuh luas dan berbentuk segitiga. Nah, berbentuk segitiga untuk menampung si medula spinalis. Kemudian ada processus spinosusnya, dia pendek dan bercabang 2 kecuali pada C7. Lalu ada foramen transversariumnya. Foramen transversariumnya itu ciri paling khasnya karena dia itu sebagai jalur penting bagi arteria vertebralis, yaitu membawa darah ke otak. Lalu yang terakhir ada vertebra cervicalis ke-7 atau C7, vertebra prominens. Pertama itu ada processus spinosusnya, dia sangat panjang dan tebal dan umumnya itu tidak bercabang 2 atau non-bifid. Nah, tonjolan ini tuh mudah diraba di pangkal leher sehingga disebut vertebra prominens. Lanjut ada vertebra thoracicae. Di vertebra thoracicae ini terdiri dari 12 ruas tulang yang diberi label dari T1 hingga T12.
karakteristik umumnya si corpus vertebrae-nya itu bentuknya tuh kayak hati. Nah, dan ukurannya itu sedang, dia lebih besar dari cervical tapi dia lebih kecil dari lumbar. Nah, ciri utama itu ada foveae costalis untuk berartikulasi dengan kepala iga. Foveae costalis, nah ini. Kemudian foveae costalis sendiri dibagi menjadi dua, ada foveae costalis superior sama inferior. Lanjut, foramen vertebralnya berbentuk hampir melingkar dan relatif kecil. Foramen vertebralnya itu kecil nih. Lanjut, ada prosesus spinosusnya, dia panjang dan mengarah ke bawah, inferior. Dan yang terakhir, prosesus transversus, memiliki facet sendi tambahan yang disebut fovea costalis processus. Lanjut, ada vertebrae thorax atypical. Jadi beberapa ruas vertebra thoracica itu memiliki kekhususan pada T1, T10, T11, T12. Dan di T11 dan T12 sendiri itu dia menyerupai vertebra lumbal karena nggak punya faset pada prosesus transversusnya. Lanjut kita ke vertebrae lumbalis L1 sampai L5. Nah, di sini tuh dia terdiri dari 5 ruas tulang. Untuk korpusnya, nah ini untuk korpusnya itu dia bentuknya sangat besar dan berbentuk ginjal, dirancang untuk menanggung beban dan tekanan yang berat. Lanjut, ada foramen vertebral. Nah ini foramen vertebralnya dia berbentuk seperti segitiga, dan tetapi dia ukurannya lebih kecil dari foramen pada cervical, namun dia lebih besar dari foramen pada toraks. Lanjut, prosesus spinosusnya. Nah, dia itu pendek, tebal, dan berbentuk segi empat atau seperti kapak. Dia bentuknya tuh kayak kapak, prosesus spinosusnya. Lanjut, ada prosesus transversus. Ini tadi ya spinosus ya, yang kayak kapak. Lanjut, ada prosesus transversus. Nah, panjang dan ramping dan tidak memiliki faset artikular untuk iga. Lanjut, di sini ada vertebrae sacralis atau os sacrum. Nah, os sacrum atau tulang kelangkang ini terbentuk dari 5 vertebra sakral. Bentuknya dia itu berartikulasi dengan tulang pinggul melalui fascies auricularis. Nah, dia itu berartikulasi dengan tulang pinggul melalui fascies auricularis. Nah, atau fase telinga untuk membentuk sendi sacroiliaca. Lanjut, foramina sacralis terdapat serangkaian lubang di permukaan anterior dan posteriornya yang disebut dengan foramina sacralis. Nah, sacralis anterior, nah ini yang posterior, ini yang anterior. Lanjut, ada promontorium, tonjolan penting di batas superior yang berfungsi sebagai batas anatomi pelvis. Promontoriumnya ini sebagai batas. Lanjut, ada canalis sacralis, dia itu saluran tulang belakang. Berlanjut ke bawah melalui sacrum sebagai canalis sacralis. Lanjut, kita masuk ke vertebrae coccygeae. Vertebrae coccygeae ini tulang ekor, dia itu tersusun dari 3 hingga 5 ruas vertebra coccygeal. Nah, fungsinya itu dia tuh memiliki sedikit fungsi pada manusia. Utamanya itu sebagai titik perlekatan untuk beberapa ligamen dan otot dasar panggul. Nah, karakteristiknya itu dia tidak memiliki prosesus spinosus atau pediculus yang khas seperti vertebra lainnya. Nah, kalau untuk CO1-nya dia memungkinkan masih berupa ruas terpisah yang berartikulasi dengan sacrum. Nah, lanjut kita akan membahas tentang ligamenta pada columna vertebralis. Nah, pertama, columna vertebralis atau tulang belakang itu diikat erat dan distabilkan oleh jaringan ligamen yang kompleks yang dapat dibagi berdasarkan lokasinya. Nah, kelompok pertama itu adalah 2 ligamen memanjang utama yang berjalan sepanjang kolom, yaitu ada ligamentum longitudinal anterius. Nah ini yang ini. Dan ligamentum longitudinal posterior. Nah, ligamentum yang anterius ini terletak di bagian anterior sesuai namanya di depan corpus vertebrae. Dan berlanjut dari os occipital dan hingga os sacrum. Dan fungsinya itu untuk mencegah hiperekstensi atau gerak membengkok ke belakang
yang berlebihan pada kolumna vertebra dan menjaga stabilitasnya. Nah, sementara kalau yang posterior dia itu gunanya itu untuk mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior dan menjaga kestabilan kolam. Kelompok ligamen lainnya nih ada supraspinal ligamen, kemudian ada interspinal, lalu ada flavum atau flava, terus ada ligamentum nuchae, ada ligamentum intertransversalis. Oke, kita lanjut ke artikulasio atau artrologi. Nah, untuk artrologi atau artikulasio di tulang belakang sendiri itu dia itu memiliki sendi yang unik. Pertama tuh ada artikulasio unconvertebralis atau LUSCA. Nah, yang ini sendi unik karena dia antara processus uncinatus dari vertebra cervical bawah. Lalu yang kedua itu ada artikulasio zygapophysialis. Nah, yang ini dia itu yang menghubungkan articularis superior suatu vertebra dengan processus articularis inferior vertebra di atasnya. Lanjut, sendi ini memiliki kapsul sendi yang sifatnya menentukan rentang gerak. Di bagian teratas tuh ada artikulasio atlanto-occipitalis. Nah, yang ini. Lanjut, ada artikulasio atlanto-axialis lateralis. Nah, setelah itu kita balik membahas ke bagaimana korelasi klinisnya nih. Jadi setelah kita membaca kasus dan mempelajari tentang struktur tulang belakang, untuk kasus tok dalang ini ada 3 kemungkinan penyakit. Ada degenerative disc disease, ada hernia nukleus pulposus, sama spondyloartrosis. Namun untuk gangguan struktur tulang belakang itu sangat berkorelasi kuat dengan usia dan penyakit degeneratif. Nah, oleh karena itu yang paling mungkin itu degenerative disc disease, di mana si discus invertebralis itu berfungsi sebagai bantalan telah mengalami penipisan dan kekakuan karena hilangnya si sinovial atau cairan seiring bertambahnya usia. Kegagalan ini kemudian dapat memicu komplikasi lain. Jadi dari si degenerative disc disease ini bisa memunculkan si hernia nukleus pulposus. Begitupun selanjutnya. Lanjut, kita masuk ke praktikum yang kedua. Di sini akan membahas tentang plexus brachialis. Lebih detailnya akan membahas tentang rangkaian dan susunan. Nah, pertama ini skenario-nya, dia itu mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Nah, jelaskan rangkaian dan susunannya. Pertama, di sini aku mau sebelum masuk ke inervasi ya, aku akan menjelaskan tentang definisinya. Apa sih plexus brachialis? Jadi, plexus brachialis itu jaringan saraf atau plexus yang kompleks dan sangat penting, bertanggung jawab untuk mempersarafi motorik dan sensorik seluruh ekstremitas atas atau lengan. Plexus ini dibentuk oleh untayan-untayan saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang biasa kita sebut dengan plexus. Nah, plexus brachialis ini berasal dari roots atau akar saraf. Dari 5 segmen saraf spinal yaitu C5, C6, C7, C8 hingga T1. Nah, rangkaian pembentukan plexus ini terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu ada roots, akar, trunks atau batang, division atau divisi, cords, fasciculus, dan yang terakhir ada branch atau cabang. Plexus brachialis ini paling kompleks dalam tubuh, bertanggung jawab penuh untuk mempersarafi seluruh ekstremitas atas. Nah, nanti struktur plexus ini dimulai dari akar saraf, kemudian dia akan berlanjut untuk menjadi trunks atau trunkus, kemudian dari situ akan dibagi menjadi pernyataan-pernyataan. Misal nih kayak trunkus superior, berarti kan yang atas nih, yang ini. Nah, dia dibentuk oleh menyatuan akar C5 dan C6 kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, korelasi klinisnya nih, kita langsung masuk aja mekanismenya. Dia kan mengalami jatuh dengan posisi miring ke kiri. Mekanisme ini menyebabkan kepala tertarik secara paksa menjauhi bahu kiri. Tarikan yang tiba-tiba dan ekstrim ini meregangkan traksian atau bahkan merobek akar-akar saraf yang membentuk plexus brachialis saat mereka keluar dari tulang belakang. Nah, jenis lesinya yang kemungkinan terjadi pada
orang tersebut adalah palsi plexus total atau palsi ab. Palsi ab ini dia memengaruhi akar superior. Nah, oleh karena itu, karena ini masih berupa dugaan ya, praduga sementara, maka dari itu perlu dilaksanakannya ada MRI atau tes-tes penunjang lainnya untuk memastikan bahwasannya penyakit yang dialami ini memang sudah tervalidasi benar. Lanjut, kita akan masuk ke regio femoralis. Nah, di regio femoralis ini kita akan membahas tentang osa, muskuli, dan inervasinya. Nah, di sini kita lanjut ke osa regio femoralis, di mana di regio femoralis ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang merah, ini disebut dengan epiphysis, terus yang kuning ini diaphysis, terus yang paling bawah ini ada epiphysis distalis atau ujung bawah. Nah, kita masuk ke yang bagian atas dulu. Bagian atas ini membentuk sendi panggul dan ditandai dengan caput femoris, kepala femur yang berbentuk seperti sapitis femoris, kepala femur yang berbentuk seperti bola. Nah, dia itu bersedi dengan acetabulum serta memiliki fovea sapitis femoris, fovea sapitis femoris. Nah, yang ini tuh. Nah, caputnya ini terhubung ke korpus melalui kolum femoris atau leher femur. Selain terdapat 2 tonjolan besar sebagai tempat pelekatan otot-otot gluteus dan iliopsoas, ada trochanter mayor. Mayor tonjolan besar di sisi lateral sama trochanter minor di tonjolan yang lebih kecil di sisi medial atau posterior. Dia juga ada linea intertrochanterica di bagian anterior dan ada kristanya juga. Nah, ini di bagian posteriornya. Lanjut, dia juga punya tuberculum quadratum, terus juga ada tuberositas glutea. Nah, ini terus dia juga punya linea pectinea. Yes nih. Lanjut di diaphysis, nah atau badannya femur, yaitu corpus femoris. Nah, dia itu punya linea aspera. Nah, linea aspera ini nanti dibagi menjadi 2, ada lateral sama medial. Lanjut, nantinya aspera ini kemudian bercabang menjadi 2 garis, yaitu linea supercondylaris lateralis dan linea supercondylaris medialis. Lanjut di epiphysis distalis atau bagian ujung bawah, dia itu terdiri dari condylus medialis dan ada condylus lateralis. Di sisi luar masing-masing condylus terdapat tonjolan yang lebih kecil, yaitu epicondylus medialis. Epicondylus, nah ini punya tonjolan yang lebih kecil. Kemudian di atas fossa intercondylarisnya, dia itu dibatasi oleh linea supracondylaris, terdapat fascia poplitea. Ya, ada fascia poplitea. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu musculi regio femoralis. Nah, di musculi regio femoralis ini dibagi menjadi 3 kompartemen utama. Ada yang femoralis anterior, terus ada yang medial sama yang posterior. Kalau yang anterior, dia itu namanya untuk ekstensor sebagai flexor pada sendi panggul contohnya, dan sebagai flexor pada sendi panggul, dan ekstensornya itu pada sendi lutut. Nah, ini anterior, berarti kan yang depan, yang mulai dari ada musculus quadriceps femoris. Nah, musculus quadriceps femoris ini yang terdiri dari ada musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus medialis, berfungsi sebagai ekstensor dari lutut. Lanjut, ada musculus sartorius, dia tuh paling panjang dan tipis, berfungsi sebagai flexor panggung dan lutut. Kemudian ada iliopsoas, dibagi menjadi 2, ada iliacus sama psoas mayor. Lanjut, ada musculus tensor fasciae latae, dia itu terletak di lateral dan anterior paha. Fungsinya itu untuk fleksi, abduksi, dan rotasi internal. Otot ini juga menegang fascia profunda paha. Lanjut, kita masuk ke yang medial. Nah, kalau yang di medial ini, otot-ototnya itu secara kolektif dikenal sebagai kelompok adduktor.
Karena fungsi utamanya adalah adduksi regiofemoris, menarik paha ke arah garis tengah tubuh. Ototnya itu diinervasi oleh nervus obturatorius. Nah, kalau di medial sendiri dia itu ada M adductor longus, ada pectineus, ada adductor brevis, kemudian ada adductor magnus, terus ada gracialis, terus ada obturator externus. Lanjut, kita masuk ke femoralis yang posterior. Pada kompartemen ini dia itu disebut dengan hamstring. Fungsi utamanya itu adalah sebagai ekstensi pada sendi bahu dan fleksi pada sendi lutut atau articulatio genu. Nah, untuk yang posterior ini dia ada 3, ada musculus biceps femoris yang dibagi menjadi 2 kepala, yaitu ada caput longum dan caput breve, berfungsi sebagai flexor lutut utama dan extensor panggul. Kemudian ada semitendinosus untuk flexor lutut dan extensor panggul. Lalu juga ada musculus semimembranosus, itu juga fungsinya sama. Lanjut, kita akan membahas tentang inervasi regiofemoralis. Nah, kalau regiofemoralis sendiri itu dia biasanya saraf-saraf besar yang keluar dari plexus tumbalis dan sebagian dari plexus sacralis. Yang pertama di plexus tumbalis, dia itu saraf yang paling penting bagi plexus itu ada nervus femoralis itu sendiri dan nervus obturatorius. Kalau femoralis dia tuh mempersarafi otot-otot ventral, pinggul, dan paha. Gunanya itu untuk menyediakan sensasi untuk sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Nah, kemudian ada nervus obturatorius. Nervus obturatorius ini yang biasanya dimakan. Nervus obturatorius ini yang biasanya itu sebagian besar di otot di kompartemen medial paha di kelompok aduktor. Nah, yang pertama itu yang motorik, dia tuh mempersarafi sebagian besar otot termasuk otot-otot aduktor. Kemudian kalau untuk yang sensori, dia tuh untuk menyediakan sensasi untuk kulit di aspek medial, di medialnya paha, bagian dalamnya paha, si obturatorius ini. Nah, kemudian kalau yang sacralis ini kurang berperan di regiofemoralis, cuman kalau untuk membahas lebih lanjut dia itu dari Isiadicus, dari Isiadicus. Dia dari Isiadicus. Nah, ini. Lanjut, kita akan membahas tentang analisisnya. Bagaimana sih korelasi klinisnya? Kalau kita lihat di skenario, dia kan olahraga secara terus-menerus nih. Terus dia kalau dilihat ada gambar penunjangnya, dia tuh mengalami kerobekan di ototnya. Nah, ada 2 kemungkinan. Pertama itu ada hamstring strain, sama yang kedua itu ada yang namanya robekan quadriceps femoris. Nah, kalau yang hamstring strain ini dia itu yang robek tuh otot si hamstringnya. Kemudian apalagi kalau misal kita lihat di skenario, maka dia kan lari cepat, kemudian lokasi keluarnya itu di tungkai kanan atas. Apalagi terutama bagian belakang kuku yang terbesar adalah otot-ototnya si hamstring ini, kompartemen yang posterior femoralis. Kemudian untuk mekanismenya dia kan lari cepat, terus dia membutuhkan kontraksi ekstensi panggul dan fleksi lutut yang kuat, dan tiba-tiba pada fase 2 off atau dorongan dan atau fase terminal swing saat kaki dihentikan maju, terjadi peregangan berlebihan dan kontraksi eksplosif yang secara tiba-tiba membebani otot hamstring strain ini, si ototnya ini. Nah, oleh karena itu dia menyebabkan robekan serabut otot. Kalau kita lihat dari gambar juga ini namanya robekan itu pulled muscle, memicu nyeri hebat yang timbul secara mendadak. Nah, selain si hamstring strain ini, tadi dia itu juga ada robekan quadriceps femoris, dimana ini tuh pada musculus rectus femoris, bagian dari kompartemen yang anterior. Dia ini bagian dari musculus quadriceps femoris. Nah, mekanismenya kalau kita lihat si jadi hebatnya itu bahwa integritas ototnya itu telah terganggu. Tapi yang paling mendekati ya tetap yang si hamstring strain, karena kalau yang robekan quadriceps ini dia tuh dapat terjadi pada pelari itu kalau saat berkontraksi kuat, saat kaki itu diangkat ke depan.
Nah, kalau ini dia kan yang robek tendonnya nih, musculotendinous junction. Nah, karena dia robek, jika robekan otot murni yang terjadi pada struktur otot, sistem saraf utamanya itu seperti nervus ischiadicusnya, dia tuh mungkin tidak akan mengalami lesi, tapi nyeri hebat. Tapi gerakan yang dilakukan Minho akan sangat terbatas karena nyeri dan ketidakmampuan serabut otot yang robek untuk berkontraksi secara efektif. Kesimpulannya, Minho ini kemungkinan besar menderita grade 2 atau grade 3 hamstring strain yang merupakan cedera umum, akut, dan menyakitkan pada atlet sprint. Jadi dia tidak begitu parah, tapi grade itu middle, grade 2 atau 3. Oke. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, salah perbuatan selama pembuatan video laporan praktikum anatomi di blok 1.2 ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinda Samafina Pratama, pamit undur diri.